Assalamualaikum. Oke, di video kali ini Miss akan menjelaskan kembali pada bab 6 ya, materinya jaring-jaring bangun ruang. Oke, kemarin kalau ada yang ketinggalan dari Google Meet, di sini Miss akan menjelaskan kembali. Materi yang kemarin itu kan kita masuk di bab 6 jaring-jaring bangun ruang. Nah, dari bangun ruang ini, dari jaring-jaring ini kita akan mempelajari apakah unsur-unsur dari bangun ruang itu, terus jaring-jaring dari bangun ruang itu bentuknya apa saja, dan rumus yang digunakan pada bangun ruang ini yaitu antara lain dengan volume dan luas. Nah, sebelum kita masuk ke jaring-jaring dan dengan luas, kita harus mengetahui nih unsur-unsur dari bangun ruang itu apa aja. Nah, kan materi kemarin sudah Miss berikan kepada wali kelasnya masing-masing ya. Nanti bisa dipelajari juga di situ setelah melihat video pembelajaran dari Miss ini. Nah, pertama kita mempelajari dulu yang unsur-unsur bangun ruang. Dari bangun ruang ini dia memiliki sifat-sifatnya. Oke, di bangun ruang kali ini kita hanya menggunakan kubus dan balok. Ya, di atas ini kubus, yang ini balok. Nah, dari unsur-unsur bangun ruang ini kita harus mengetahui sifat-sifat dari kubus dan balok ini. Oke, yang pertama, si kubus ini dia memiliki 6 sisi. 6 sisi yaitu 6 sisi kubus ini, karena kubus ini merupakan satuan dari persegi, berarti sisinya itu yang berbentuk persegi, yaitu contohnya ABCD, ABFE, AEHD, terus BFCG, lalu ada HD, CG, dan EFGH. Oke, yang pertama ada dia kubus ini memiliki 6 sisi, yaitu ada ABCD, ABFE, dan seterusnya ya. Bisa dilihat yang 6 sisi ini dia yang berbentuknya persegi. Nah, selanjutnya sifat yang kedua, dia memiliki 12 rusuk, yaitu apa aja sih rusuknya? Rusuk itu yang dilalui garis yang dilalui oleh 2 titik. Rusuk itu yang seperti ini ya. Itu ada rusuk AB, BC, CD, EF, GH. Terus ada AE, AD, EH, FG, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dilihat aja ya di buku di halaman 21-nya. Dia punya 12 rusuk. Oke, terus yang ketiga dia punya 8 titik sudut. Ya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, ini dia punya 8 titik sudut. Titik sudutnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dari ini merupakan sifat-sifat dari kubus. Sekarang kita masuk ke balok. Untuk balok sendiri, sifat-sifatnya juga sama. Dia mempunyai 6 sisi. Terus ada 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, untuk
poin-poin ininya nanti bisa dilihat aja di halaman 21 ya. Oke, mungkin kalau untuk unsur-unsur bangun ruang ini sifat-sifatnya Miss anggap sudah paham ya, karena ini gampang lah. Nah, sekarang kita lanjut ke jaring-jaring bangun ruang. Nanti bisa kalian lihat di halaman 21 paling bawah dan halaman 22 yang atas. Oke, sekarang kita belajar di jaring-jaring bangun ruangnya. Kita masuk ke materi jaring-jaring bangun ruang. Nah, bisa kalian perhatikan di halaman 21 ini, karena bangun ruang yang kita bahas di materi ini kan bangun ruang kubus dan balok. Jadi kita mempelajari jaring-jaring dari bangun ruang kubus dan balok saja. Oke, bisa kalian lihat ya, di sini ada kubus. Kubus jika dibuka dia bentuknya akan seperti ini. Anggap saja misalnya kubus ini kardus yang berbentuknya persegi. Semuanya bentuknya persegi, itu artinya dia berbentuknya kubus. Dibuka seperti ini. Jika dirapihkan kembali dalam bentuk vertikal atau horizontal, dia jaring-jaringnya akan seperti ini. Oke, untuk lebih jelas mempelajari jaring-jaring bangun ruang di minggu depan pada pelajaran matematika nanti akan Miss contohkan jaring-jaring apa saja yang berbentuknya yang dapat membentuk kubus. Oke, nanti kalian bisa bayangkan ya. Nih. Anggap saja yang ininya itu merupakan alas atau yang paling bawah. Jika bagian atas ini ditekuk ke atas, dia akan menutupi samping. Oke, bisa dipahami ya, dibayangkan saja. Jika yang bagian sini ditekuk ke depan lagi, dia akan menutup lagi. Baru dua kan yang ketutup. Oke, sekarang yang ini. Ini kita tekuk ke depan, akan ketutup kan sampingnya. Jadi yang ini akan berhadapan dengan ini. Jika yang ini berhadapan dengan ini, otomatis ini ada di samping. Yang ini akan menutupi bagian sebelah sini. Paham ya? Jika ini menutupi bagian ini, dan yang ini menutupi bagian yang samping sini dan berhadapan dengan ini, maka yang ini, sisa ini, dia menutup bagian yang atas. Paham ya? Sampai sini nanti lebih jelasnya Miss akan buat Miss akan buat jaring-jaring yang nantinya akan berbentuk kubus. Oke, selanjutnya di halaman 22. Di halaman 22 ini jaring-jaring balok. Anggap saja kardus yang berbentuknya persegi panjang. Contohnya kardus apa ya? Kardus cangkir. Oke. Balok jika dibuka dia akan seperti ini. Ya. Kalian lihat aja nanti di materi yang Miss berikan. Dan terus jika dia rapihkan, dia letakkan pada bentuk horizontal atau vertikal, dia bentuknya akan seperti ini. Ya, seperti ini nih. Nanti juga Miss akan memberikan contoh jaring-jaring yang akan membentuk bangun ruang balok. Oke, sampai sini paham ya? Nanti kita masuk ke luas bangun ruang. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke luas permukaan kubus. Nah, di jaring-jaring bangun ruang ini kita mempelajari rumus luas permukaan kubus. Di sini udah ada bentuk kubusnya. Nah, yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian ketahui, rumus dari luas permukaan kubus itu rumusnya seperti ini ya. Ini rumus luas permukaan kubus, yaitu luasnya sama dengan 6 kali S kuadrat, 6 kali S pangkat 2. Ini perlu kalian ingat rumus dari luasnya. Ini ya rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama bisa dilihat di halaman 22 menggunakan contoh soal yang ada di buku ya. Nah,
Ini yang nomor 1 atau poin A, hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Langsung aja kita tulis aja gini ya. Diketahui panjang rusuk atau sisi itu sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan apa? Luas dari permukaan kubus tersebut. Oke, langsung aja kita kerjain dengan menggunakan rumus yang seperti ini. L sama dengan 6 kali S kuadrat. Lalu kita tulis lagi. S-nya berapa? S-nya yaitu 5. 5 pangkat 2 sama dengan berapa? Miss jabarin lagi ya. Kali 25. Nah, 6 kali 25 sama dengan berapa? 150 cm persegi. Nah, perlu diingat nanti jika ada latihan atau soal ujian yang ditanyakan luas ataupun volume, kalau luas kalian harus menyertakan pangkat 2-nya ya, atau perseginya. Jika volume, kalian harus menyertakan cm kubik atau pangkat 3. Oke, bukan cm aja, pokoknya satuan panjang, entah itu diameter, desimeter, ataupun yang lain. Jangan lupa kalau ditanyakan volume, yang kalian harus tuliskan yaitu kubiknya atau pangkat 3. Kalau luas yaitu pangkat 2 atau persegi. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2 ya. Di sini di halaman 22 itu soalnya seperti ini. Sebuah benda berbentuk kubus, luas permukaannya 54 cm persegi. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, sudah Miss tulis di sini diketahuinya luasnya 54 cm persegi. Yang ditanyakan berapa panjang rusuk atau kubusnya. Oke, nah tadi sudah Miss tulis rumusnya, kita langsung aja tulis rumusnya seperti ini ya. Karena yang ditanyakan berapa rusuknya, maka rumusnya ini berubah, bukan seperti ini. Karena yang ditanyakan rusuk atau sisinya, maka lambang sisi yang ada di sini pindah ruas ke depan. S kuadrat ke depan sama dengan luas ini pindah ke belakang berbentuk per atau dibagi 6. Seperti ini ya, jika ditanyakannya sisi atau rusuk. Belum selesai sampai situ, karena S-nya ini masih berbentuk pangkat 2. Kalau S-nya berbentuk pangkat 2, kita belum menemukan hasil akhir dari sisinya itu. Maka pangkat 2-nya ini berubah menjadi S, pangkat 2-nya berubah menjadi akar pangkat. Nah, di dalam sini L per 6 masuk di dalam akar pangkat. Seperti itu ya. Ini rumusnya jika yang ditanyakan sisi. Oke, langsung aja kita masukin angkanya ke sini aja nih. S sama dengan akar pangkat L per 6. Karena tadi kan sudah diketahui luasnya 54 ya. 54 per 6. Langsung aja 54 dibagi 6 berapa hasilnya? Bisa dilihat di situ hasilnya dapat 9 ya. Nah, sekarang akar dari 9 itu berapa? Karena akarnya begini, akarnya polos, berarti itu dia merupakan pangkat 2. Perkalian berapa dikali berapa yang hasilnya 9. Kalian paham ya, akar pangkat 2 itu atau pangkat 2 itu? Pangkat 2 itu adalah perkalian yang berulang sebanyak 2 kali. Karena akar pangkat 9 berarti hasilnya 3. Jadi panjang rusuk yaitu 3 cm. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, sekarang di sini Miss punya contoh soal satu lagi, masih di luas permukaan kubus ya. Nah, di sini Miss akan bacakan
soalnya. Berapa panjang sisi jika yang diketahui luasnya yaitu 864 cm persegi. Berarti yang ditanyakan tadi berapa sisi atau panjang rusuknya ya. Oke, ini contoh nomor 3 deh. Sama seperti tadi yang contoh nomor 2, karena tadi yang ditanyakan sisi, berarti kita menggunakan rumusnya yang tadi. Langsung aja rumusnya, S sama dengan akar L bagi 6. Oke, lanjut, S akar L nya berapa? Karena L nya sudah diketahui, jadi kita masukin aja 864 dibagi 6. Sekarang yang harus kita hitung dulu yang di dalamnya, 864 dibagi dulu dengan 6 sebelum nantinya kita akar pangkatkan. Oke, lanjut. Hasil dari 864 dibagi 6 yaitu 144. Oke, sekarang berapa hasil dari akar pangkat 144? Perlu kalian ingat ya, nanti pokoknya di minggu depan kalian harus sudah punya perkalian pangkat 2 bilangan 1 sampai 20. 1 sampai 20 ini kalian pangkatkan 2, nanti hasilnya berapa. Sampai situ paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang hasil dari akar pangkat 144 yaitu sama dengan 12 cm. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 12 cm. Sampai sini paham ya? Mungkin untuk 3 contoh soal bisa kalian pahami. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan balok. Oke, sekarang kita masuk ke luas permukaan balok. Tadi perlu Miss ingatkan kembali karena tadi di awal kan Miss bilang pada materi ini kita akan membahas di kubus dan balok saja. Sekarang kita masuk ke luas permukaan balok. Nah, di sini sudah ada bentuk baloknya ya, walaupun tidak rata, tidak panjang, tidak lurus banget. Ya, anggap aja ini balok. Oke. Sekarang kita langsung aja masuk ke rumusnya ya. Rumus dari luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok. Yaitu perlu kalian ingat dan kalian ketahui rumusnya seperti ini. L sama dengan 2 dikali tutup kurung lagi P kali L. L kecil ya, perlu diingat, lebar ini L nya kecil, tutup lagi ditambah buka L kecil kali T tinggi, tutup lagi ditambah buka kurung P panjang dikali T, tutup kurung dan tutup. Oke, ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Perlu kalian ingat dan perlu kalian catat ini, oke? Nah, apa aja sih yang ada di rumus luas permukaan balok? Keterangannya ada seperti ini nih. Sini aja deh. Keterangannya, L besar itu luas, P itu panjang, L kecil itu lebar, dan T itu tinggi. Oke, kalian sudah paham sepertinya. Lanjut aja, kita masuk ke contoh soal nomor 1 atau poin A yang ada di buku. Miss bacakan ya di halaman 23 contoh soalnya. Sebuah balok memiliki panjang 15 cm, lebarnya
9 cm dan tingginya 5 cm. Berapakah luas permukaan balok tersebut? Nah, sekarang yang tadi yang sudah diketahui yaitu ada panjangnya 15 cm, lebarnya 9 cm, dan tingginya 5 cm. Oke, sekarang yang ditanyakan yaitu luas permukaan baloknya berapa. Langsung aja kita masukin rumusnya. Luas 2 dikali P kali L tutup tambah L kali T tambah P kali T tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin aja semua angkanya. 2 dikali 15 kali 9 tambah 9 kali 5 tambah 15 kali 5 tutup. Kita ikutin aja ya, karena di buku udah ada hasilnya. Langsung aja 15 kali 9 hasilnya 135. 9 kali 5 45 dan 15 kali 5 yaitu 75. Nah, perlu kalian ingat kalau ada operasi hitung seperti ini, kalian harus mengerjakan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu ya. Setelah di dalam kurung sudah dijumlahkan, baru kalian kali dengan 2. Oke. 2 kita jumlahkan semuanya, hasilnya 225. Kalau udah seperti ini baru deh dikali lagi dengan 2, hasilnya berapa? 510. Jadi LPB atau luas permukaan balok tersebut adalah 510 cm persegi. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2 di luas permukaan balok. Nah, bisa kalian lihat di halaman 24 ya, di materi PDF yang Miss berikan. Miss bacakan contoh soalnya. Luas permukaan dari sebuah balok adalah 220 cm persegi. Hitunglah tinggi dari balok tersebut jika panjangnya 10 cm dan lebarnya 5 cm. Oke, sekarang kita tulis dulu. Yang diketahui tadi itu ada luasnya 220 cm persegi. Terus ada panjang 10 cm dan lebarnya 5 cm. Yang ditanyakan itu tinggi. Berapa tingginya? Langsung aja kita masukin rumusnya. L 2 dikali tutup kurung P kali L tambah L kali T tambah P kali T tutup lagi. Lanjut. Karena luasnya sudah diketahui, langsung aja kita masukin di sini 220. 2 dikali tutup kurung panjang kali lebar 10 kali 5 ditambah L kali T. L nya berapa? 5 dikali T ditambah lagi P nya 10 dikali T. Oke, sampai sini sudah. Lanjut, tulis lagi 220 sama dengan 2 dikali tutup kurung. Sekarang 10 dikali 5 hasilnya berapa? 50 ya. Sudah paham. Nah, sekarang karena ini cuma T dan ini cuma T,
5-nya kita keluarkan. 5 ini ditambah saja dengan ini. 5 dan 10-nya ditambah dan T-nya dikeluarkan. Jadi 5 ditambah 10 sama dengan 15. Setelah itu dikali dengan T. Seperti itu ya, paham ya? 10 dan 5-nya langsung saja dijumlahkan. T-nya tetap dengan operasi hitung perkalian. Oke, sampai sini kita terus hitung lagi 220. Nah, untuk di baris ketiga, di baris keempat ini kita menghitungnya dengan perhitungan perkalian pelangi. Kalian paham ya, perkalian pelangi itu 2 dikali 50, 2 dikali 15. Seperti itu. 2 langsung aja ya, 2 dikali 50 yaitu 100 ditambah 2 dikali 15 yaitu 30. Kemudian kali T-nya turunin saja langsung dikali T. Oke, sekarang lanjut lagi 220. Sekarang 100 ini pindah ruas ke depan. Karena dia pindah ruas ke depan, dia bentuknya kan polos, yaitu positif. Dia pindah ruas ke depan, dia akan membawa hasil negatif, yaitu 100, negatif 100. Sampai situ 30-nya tetap dikali T. Lanjut. 220 dikurang 100 yaitu 120. Sama dengan 30 kali T. Nah, sekarang karena yang ditanyakan tinggi, T ini pindah ruas ke depan. Pindah ruas ke depan saja ya. Sudah seperti itu. Sekarang 120-nya akan kita bagi dengan 30. 120-nya pindah ke belakang dan berubah menjadi operasi hitung pembagian, dibagi 30. Samping sini saja. Baru deh, untuk mencari hasil tingginya, tinggal kita bagikan saja 120 dibagi 30. 120 dibagi 30 yaitu hasilnya 4. Jadi, tinggi balok tersebut yaitu 4 cm. Oke, sampai sini paham ya? Udah, cukup 2 contoh soal saja yang Miss berikan. Nah, untuk latihannya silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di latihan halaman 25. Nomor 1, poin A, B, C, D. Halaman 26, nomor 2 dan nomor 3, poin A sampai J. Nah, untuk latihan ini perlu kalian ingat, ini latihan kalian tulis aja di buku tulis ya. Karena kan kalian tidak punya bukunya, kalian harus mengerjakannya di buku tulis. Oke? Bisa difahami ya. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa japri ke Miss. Terima kasih. Assalamualaikum.